Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andreas Sulistyo selaku pembuat aplikasi laundry online system offline system. Ya, di video ini saya akan menjelaskan tentang deposit customer ya dari aplikasi laundry online yang sudah saya buat update per tanggal 21 Desember 2022, yaitu deposit ya. Jadi perubahan di video ini ada deposit dan ada nota yang disetting logo, pakai logo atau tidak pakai logo ya ini ya. Nah, ini nanti pakai logo atau tidak pakai logo di nota yang mana yang dipilih. Oke, kita ke yang utama dulu, yaitu deposit. Ya, dalam uh, sistem deposit ini di laundry itu ada deposit kilogram ya. Jadi kalau yang satuannya nanti kilogram itu, kalau memang usaha laundrynya itu ada deposit dan dijalankan deposit, berarti customer membeli sejumlah paket deposit tertentu di muka atau di awal. Nah, ini dia. Nanti setelah customer membeli dan mempunyai deposit 50 kilo misalkan ya, ini contoh 50 kilo, mempunyai deposit, nanti setelah transaksi itu depositnya dipakai. Misalkan dipakai berapa? Misalkan 5 kilo. Kemudian besoknya lagi dipakai lagi 10 kilo misalkan. Jadi dia nggak harus membayar uang cash. Jadi dia kayak deposit dulu sejumlah berapa kilo yang mau dibeli ya, untuk memudahkan member ya. Mungkin kalau misalkan paket 50 kilo misalkan harga per kilonya lebih murah mungkin ya kalau dipaketin ya, jadi nggak harus sesuai harga reguler. Misalkan contohnya misalkan per kilo 8.000 misalkan ya, ini hanya contoh aja. Tapi kalau di paket mungkin 7.000 misalkan, jadi 7.000 kali 50. Kalau misalkan beli utuh kan berarti 50 kali 8.000 kan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan 10.000 ya berarti kalau paketnya misalkan 9.000 atau 9.500. Nah, saya nggak tahu itu kebijakan dari sana ya. Jadi ditentukan dulu di setting. Nah, ini setting ada. Nah, ini ya, di setting ada master paket deposit. Nah, ini dia nih, master paket deposit. Menu setting master paket deposit. Nah ya, di input dulu. Ini bisa beberapa ya, beberapa, tapi ini khusus kilogram. Kalau di software aplikasi software laundry yang dulu pernah saya buat versi desktop, itu ada paketnya kilogram, rupiah, dan quantity, KTY atau piece ya, maksudnya piece ya. Tapi di aplikasi laundry online ini saya hanya buat khusus kilogram ya, karena kebanyakan pakainya kilogram. Jadi quantity piece sama rupiah itu dihilangkan saja, jadi per kilogram. Nah, jadi customer bisa membeli paket yang mana, nanti customer mempunyai deposit sesuai yang dibeli. Oke, kita mulai ya. Pertama, paket deposit ini diisi dulu, tambah dulu misalkan nama paketnya. Oke, contohnya tadi udah diisi di sini. Kita langsung aja ya ke customer. Nah, ini jadi data customer ini dia punya paket deposit nih. Nah, tapi nggak digabung di sini, ada di sini customer, data sisa akhir deposit. Nah, contoh ya, ini kan ada customer dan datanya kosong ya, nggak ada deposit ya. Ini karena data ini lagi kosong ya, saya reset, jadi sisanya 0. Coba ya, pertama customer, terus rekap pembelian deposit ya. Nah, rekap pembelian deposit, di sini ada data yang kosong ya, jadi kita tambah dulu, pilih customernya dulu. Ini contoh ya, contoh
Misalkan saya pilih Andre misalkan ya, ini hanya contoh. Deposit yang sudah ada itu kosong ya, berarti belum ada. Terus pembeliannya pakai paket yang mana? Misalkan 50 kilo. Nah, harganya 350.000. Ini hanya contoh aja ya. Berarti nanti dia dapat kuantitinya 50 kg. Harganya 350 dan ini hanya contoh. Nah, jenis pembayarannya cash, edisi atau transfer. Terus keterangan. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, kita simpan ya. Yakin? Oke, simpan. Nah, ini adalah bisa di print nota bukti pembelian deposit ya. Deposit awal 0, beli 50, deposit baru atau yang terakhir sisanya berarti 50. Ya, ini bisa di print. Ya, setelah itu kita ke data sisa akhir deposit, kita cek ya, namanya Andre udah 50. Nah, muncul 50 ya. Terus di sini rekap pemakaian deposit juga ada historinya atau rekap perubahan atau pemakaian deposit per customer itu sendiri ya. Contoh yang Bapak Andre ini, deposit sebelum 0, oke, terus dipakai, dibeli atau edit ini 50, berarti perubahannya pembelian. Nah, ini pembelian ya. Ini buktinya juga bisa di print yang kayak tadi itu tadi ya. Nah, ini dia. Iya. Oke, kita coba pakai ya deposit ini. Kita pakai transaksi, buat transaksi customer. Kita contoh dulu ya Bapak Andre ini. Karena Bapak Andre itu punya deposit, maka otomatis data yang di sini, data customer ini muncul depositnya, sisa terakhir. Ya, terus kita pilih daftar harga seperti biasanya. Misalkan kita pakai yang Cuci Express 10.000 misalkan. Nah, nanti otomatis di jenis pembayaran di sini muncul yang paling atas adalah sebagai default deposit kilogram. Ya, kalau misalkan dia nggak punya deposit, maka otomatis di sini hanya cash, edisi, transfer. Deposit tidak ada. Ini juga bisa ditambahkan sendiri ya di setting cash, edisi, transfer dan lain-lain. Misalkan transfer BCA, transfer Mandiri, transfer BNI dan lain-lain. Nah, ini dia ya. Coba kita pakai ya. Kita pakai misalkan jumlahnya itu 3 kg misalkan. Kita update ya. Setelah diupdate ya. Terus dari 33 kg ini jumlah kuantitinya berapa? Misalkan 12 baju atau ada baju, ada celana dan lain-lain. Oke, ini nggak usah diisi ya DP-nya. Otomatis nanti ini lunas. Ya, lunas. Ini pakainya deposit kilo ya. Kalau misalkan nggak dipakai, bagaimana? Berarti deposit, kalau misalkan di sini tidak dipilih deposit, berarti deposit sisanya itu nggak berlaku pembayaran untuk deposit. Jadi otomatis kalau seandainya ada deposit ini, di sini muncul yang paling atas dan kita pilih ya. Oke, kita simpan yuk. Simpan. Oke. Ya, otomatis muncul notanya di sini. Notanya muncul status pembayaran lunas, jenis pembayaran itu deposit, sisa sebelumnya itu 50, dipakai 3 kilo, sisanya 47 ya, 47. Ya. Kita cek lagi di rekap pemakaian deposit. Pilih customer Bapak Andre. Nah, ini dia nih. Nah, ya. Ini di yang data paling baru adalah paling atas. Nah, ini nomor bukti ini adalah waktu pembelian deposit ya, beli. Di sini posisinya beli. Kemudian dipakai untuk transaksi sebanyak 3, sisanya berarti 47 ya. Nah, ini nomor buktinya nomor bukti transaksi, ini nomor bukti pembelian deposit. Ya. Nah, terus di sini otomatis kalau seandainya beli berarti muncul klik nota pembelian deposit. Kalau seandainya pemakaian dari transaksi, otomatis di sini ada klik invoice dan bisa diklik invoice-nya. Nah, ini dia invoice-nya yang tadi ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya deposit ini ada revisi misalkan. Nah, kan kita pilih customer, data sisa akhir deposit. Nah, ini Bapak Andre kita lihat 47 sesuai yang tadi ya. Coba kita rubah yuk. Seandainya nih, ini seandainya ya. Karena ini datanya itu harus bisa dirubah. Kalau seandainya nggak bisa dirubah nanti bingung usernya. Nilai deposit yang sebenarnya nilai deposit akhir
itu 47. Sebenarnya itu berapa sih sebenarnya? Misalkan nih ada perubahan. Biasanya sih enggak ya, mudah-mudahan enggak. Tapi ini seandainya sekarang 48 misalkan, ternyata ada kesalahan. Pengen direvisi ya. Nah, berarti nanti ada sisa satu ya, selisih satu. Kita simpan yuk perubahan. Simpan, oke, yes, ya. Data sudah disimpan. Kemudian di sini ada perubahan. Nah, ini dia nih ya. Sudah 48. Nah, di sini ke customer sisa akhir deposit yang tadi itu. Coba kita ke customer, rekap pemakaian deposit. Nah, ini lihat. Kita pilih Bapak Andre. Ya, muncul di sini ada edit revisi. Ya, edit. Nah, di editnya itu 1. Ya. Di editnya 1. Nah, ini 48 sisanya. Nah, info telah dilakukan perubahan nilai deposit oleh user atau karyawan, yaitu admin sebagai yang login ya. Jadi ini juga yang beli itu loginnya siapa, yang terima pembelian itu loginnya siapa, yang pemakaian dari transaksi itu kasirnya atau loginnya siapa, waktu perubahan ngedit ini juga siapa, ada semua datanya ya. Nah, ini sudah lengkap banget. Per kilogram itu bisa dari pembelian, dari pemakaian transaksi, dari edit atau revisi deposit ya. Nah, seperti itu. Rekap pemakaian. Nah, yang tadi itu ya. Customer pembelian deposit berarti 1 ya. Yang tadi itu kan beli hanya 1 tadi itu. Bapak Andre ini paket 50 kg dan deposit baru ini ya. Nah, jadi sisa akhir deposit ini 48. Kita contoh lagi yuk, pakai lagi buat transaksi. Misalkan besoknya lagi ya, pilih lagi misalkan Bapak Andre lagi yang ada depositnya sisanya 48. Coba kita pilih yang ini. Jumlahnya misalkan 5 kg, kita update. Dari 5 kg itu jumlah bajunya, jumlah itemnya itu berapa, ada baju, ada celana dan lain-lain. Misalkan 15 baju. Ini 5 contohnya ya. 15 baju. Kita simpan pakai deposit. Oke. Iya. Nah, ketemu lagi seperti ini. Deposit sebelumnya adalah 48, dipakai 5, sisa deposit 43. Kita tes buktinya yuk di customer. Sisa akhir deposit, ya benar 43. Coba kita lihat lagi rekap pemakaian deposit. Tes yuk, kita cari Andre. Iya, di sini 43 ya, dipakai ya. Jadi pertama pembelian dipakai untuk transaksi, kemudian diedit ada perubahan, kemudian dipakai lagi sejumlah 5 dan sisanya 43 ya. Jadi di sini ada beli, pakai atau edit. Nah, jadi perubahan setiap deposit itu nilainya ada ya. Mau dipakai, dibeli waktu pembelian atau diedit ada perubahan secara manual ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya membeli deposit tapi secara fleksibel, maksudnya gini. Rekap pembelian deposit, misalkan Bapak Andre mau beli lagi ya deposit. Nah, ini 43 sisanya. Misalkan belinya bukan 50 atau 75, misalkan hanya 1 deposit misalkan. Misalkan gini. Jadi waktu transaksi dia pengen kuantitinya itu, ini kan depositnya 43, pengennya ya misalkan ini kebanyakan ya 43, misalkan jumlahnya tinggal 3, sisa misalkan 3 nih depositnya nih. Coba kita rubah dulu yuk, kita rubah dulu 43, misalkan jumlah sebenarnya 3 misalkan ya, sisa 3 ya, contoh ya, ini contoh aja ya, sisa 3 nih misalkan ya, misalkan sisa 3, terus mau transaksi di sini, mau transaksi ya sisa 3 ini, tapi mau dipakainya cuman 5, tapi pengen pakai deposit, tapi belinya nggak utuh 350.000 misalkan tadi 50 quantity, misalkan dia mau 5 nih, tapi mau pakai deposit tapi kurang nih jumlahnya. Ini sebenarnya bisa ngutang deposit ini. Kita contoh aja ya, contoh yuk untuk ngutang ini. Jadi misalkan depositnya tinggal 3, tapi mau dipakai 5, mau pakai deposit. Nah, tapi depositnya kurang. Nah, ini
bisa ngutang dulu nih di sini nih. Berarti ngutang 2 ya. Nah, contoh aja deh, misalkan ya. Pakai deposit yuk. Nah, nanti di sini ngutang dulu ya. Nah, deposit sebulan 3, deposit pakai 1. Oh, tadi saya lupa belum update nih. Coba cek dulu. Berapa tadi jumlahnya? Oh iya 1, pantesan ini. 1, iya 1 kilogram. Saya salah tadi ngisinya. Belum klik update ini, update quantity. Jadi sekarang tinggal 2 ya. Nah, misalkan gini, ini kita ulang lagi ya. Jadi 2, kuantitinya misalkan mau 4. Nah, kita update dulu biar ini posisinya berubah ya, sudah 40. Nah, misalkan. Nah, berarti nanti 4 dikurangi 2. Jadi ngutang 2. Itu bisa. Seperti itu ya. Nah, ini jadi minus 2 ya. Jadi 2 sebelumnya dipakai 4, 2. Nah, kemudian dari 2 ini coba kita tes. Sisa akhir deposit minus 2. Nah, ini minus 2 di sini. Coba sekarang pembelian deposit. Yuk, pembelian deposit. Reka pembelian deposit tambah Bapak Andre. Nah, minus 2. Kita beli misalkan yang 50 kg lagi. Misalkan 50 kg harganya 350.000. Ini hanya contoh ya. Saya nggak tahu ini jumlahnya berapa yang di laundry itu. Di bisnis laundry itu berapa. Hanya contoh aja. Berarti kalau seandainya 50 kg otomatis nanti jadi 48 sisanya ya, karena diambil minus 2 ini. Kita simpan, coba ya tes. Nah, seperti ini. Jadi 2 sebelumnya tuh minus, terus beli 50, sisanya 48. Nah, seperti itu. Kita tes di rekap sisa. Nah, seperti ini ya. Iya. Rekap pembelian deposit tadi udah sini. Sebelumnya minus 2, 50, 48. Nah, seperti itu. Ya. Oke ya, untuk deposit ini penjelasannya seperti itu. Jika kurang jelas, misalkan pengen pakai demo atau pengen pembelian ini, bisa langsung hubungin saya di help about. Di sini ada nomor HP saya, oke ya. Terus perubahan yang kedua, ada di setiap transaksi bisa dipilih mau pakai tampil logo atau tidak pakai logo. Nah, ini kan coba kita contoh hasil print ya. Nah, ini kan contohnya 8 cm misalkan ya lebar kertasnya. Terus logonya tampil apa tidak? Nah, ini kan tampil. Berarti begitu klik ini tampil di sini ya, tampil logonya. Tapi kalau seandainya tidak ditampilkan, ya udah klik ini tidak, simpan perubahan. Coba kita contoh. Nah, di sini nggak muncul logonya nih. Nah, logonya tidak ada. Nah, seperti itu. Iya. Ya. Saya kembalikan lagi logonya biar muncul aja. Nah, seperti itu ya. Terus perubahan yang ketiga yaitu cari per transaksi. Nah, ini pilih nomor invoice karena data transaksi yang tampil di sini adalah 2 bulan ya. Karena setiap hari itu diisi dan setiap hari jumlahnya itu kalau laris ya lebih dari ya beberapa puluh ya transaksi. Maka biar nggak berat loadingnya, kita batasin di sini hanya 2 bulan. Tapi transaksi yang lama-lama itu bisa dicari. Caranya nomor invoice yang mana, terus dipilih. Oh ya, diisi nomor transaksinya yang dicari, preview. Nah, ini muncul ya, muncul seperti ini. Nah, ini transaksinya. Ini mau tahun berapapun, kalau datanya sudah berjalan, sudah disimpan ya, maksudnya tahun-tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin itu muncul juga di sini. Jadi di sini per transaksi hanya satu data ya, hanya satu data. Ya, seperti itu ya. Oke, perubahannya itu aja. Jadi utamanya itu deposit customer ya, deposit customer kilogram itu udah bagus. Ini udah kita tes dan udah berjalan dengan baik. Semoga aplikasi ini bisa membantu para pebisnis laundry atau yang mau pengen tahu sistem laundry dari aplikasi yang
sudah ada ini ya. Nah, ini update yang ke beberapa kali. Kalau seandainya pengen lihat demonya, ada di jakartaitsolution.com, aplikasi laundry. Nah, ini demo ya. Ini ada updatean yang sudah saya buat update-nya. Nanti ada lagi ya update ini, yang video ini yang sekarang saya upload ke YouTube. Ya, untuk lebih lengkapnya di jakartaitsolution.com. Ya, ini ada selain laundry juga saya buat beberapa aplikasi yang sudah siap pakai ya. Yang udah siap pakai, kemarin baru ngerjain project selesai tagihan air. Aplikasi tagihan air. Nah, ini dia nih, aplikasi tagihan air. Meteran air ya, meteran air, pemakaian meteran air. Ada juga nanti aplikasi yang lain-lain update terus. Dan kalau ada yang mau custom aplikasi sesuai permintaan, bisa ya hubungi saya aja, nanti saya buatkan. Ya, terima kasih sudah menonton. Salam sukses, salam sehat. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan dari hasil karya yang kita buat. Oke, terima kasih.